Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait perjanjian bernama, yakni perjanjian pinjam pakai dan penanggungan utang. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga kelompok saya. Saya Gaid Syalifah Zahra dengan NIM 180. Saya Mahazia dari Saksa dengan NIM 176. Saya Mutiara Ma'aulia Is'ad dengan NIM 185. Saya Nur Islamil Albab dengan NIM 172. Materi yang akan kita bahas pertama kali yakni perjanjian pinjam pakai yang akan dijelaskan oleh Mutia. Pada pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pinjam pakai adalah suatu perjanjian, dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak yang lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Kemudian bagaimana lahirnya perjanjian pinjam pakai? Lahirnya perjanjian ini diawali dengan adanya pihak yang menyerahkan barang kepada pihak lain secara cuma-cuma untuk dipakai. Hal ini diatur dalam pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis perjanjian ini adalah perjanjian sepihak atau unilateral, yaitu prestasi ditanggung oleh satu pihak saja. Pihak tersebut dalam perjanjian ini adalah peminjam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maziyad. Baik, selanjutnya ketentuan lain. Yang pertama ada subjek perjanjian pinjam pakai. Subjeknya adalah pihak yang meminjamkan dan peminjam yang telah disebut dalam pasal 1741 KUH terkait pihak yang meminjamkan dan pasal 1744 KUH terkait pihak yang menerima barang pinjam pakai. Selanjutnya ada objek perjanjian pinjam pakai. Objeknya adalah segala sesuatu yang dipergunakan orang atau barang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya. Hal tersebut berada di dalam pasal 1742 KUH. Selanjutnya ada sifat perjanjian pinjam pakai. Perjanjian ini bersifat sementara, yakni sesuai dengan ketentuan pada pasal 1740 KUH. Pihak yang meminjamkan memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima dan syarat setelah memakainya dalam kurun waktu yang telah ditentukan harus dikembalikan kepada pihak yang meminjam. Selanjutnya ada sifat perjanjian pinjam pakai. Yang pertama merupakan perjanjian obligatoir atau perjanjian yang mewajibkan seseorang menyerahkan sesuatu. B merupakan jenis perjanjian cuma-cuma di mana pihak yang satu memberikan suatu prestasi kepada pihak lainnya tanpa menerima manfaat. C objeknya memegang hak kebendaan. Objek dalam perjanjian ini adalah barang yang hanya bersifat absolut dan tetap di setiap orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulil. Di sini saya ingin menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian pinjam pakai. Sesuai dengan pasal 1381 KUH, yaitu pasal pokok mengenai hapusnya perikatan. Yang pertama, waktu yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman telah habis. Yang kedua, musnahnya barang pinjaman. Yang ketiga, dilepaskannya barang pinjam pakai secara sukarela oleh peminjam atau dihibahkan. Berakhirnya perjanjian pinjam pakai. Pada pasal 1751 KUH, apabila dalam jangka waktu tersebut berakhirnya perjanjian, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barang tersebut karena alasan mendesak dan tidak terduga. Dengan memperhatikan keadaan, pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mengembalikan barang itu ke pemberi pinjaman. Materi yang kedua adalah perjanjian penanggung utang yang akan saya jelaskan untuk yang pertama terkait definisi dan lahirnya perjanjian penanggungan utang atau Bergotch. Yakni penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, yang hal tersebutlah diatur pada pasal 1820 KUH Perdata. Yang pertama lahirnya pasal 1820 KUH Perdata, yakni di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur sepakat untuk mengikatkan diri guna memenuhi kepentingan debitur atau menjamin utang orang lain. Jadi di sini ada dua pihak, yakni kreditur sebagai pihak yang berpiutang dan debitur sebagai pihak yang berutang. Selanjutnya subjek dan objek perjanjian penanggungan utang, Bergotch
Subjeknya dalam pasal 1831 KUH Perdata, subjek-subjek dalam perjanjian ini disebut sebagai penanggung, yakni pihak ketiga yang menjamin utang debitur. Dan kreditur, pihak yang memiliki hak atas utang debitur. Selanjutnya, debitur yang memiliki kewajiban terhadap kreditur. Objeknya terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata berupa pernyataan kesanggupan penanggungan terhadap pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cedera janji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia terkait sifat-sifat perjanjian penanggungan utang. Bersifat aksesorir. Hal ini diatur dalam pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksudnya, perjanjian penanggungan utang adalah perjanjian tambahan atau tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ada perjanjian pokok yang sah sebelumnya. Kemudian, perjanjian penanggungan utang adalah sebagai perjanjian real. Maksudnya, perjanjian baru sah dan mengikat ketika ada penyerahan jaminan. Di sini bentuk jaminannya berupa kesanggupan pihak ketiga melunasi utang debitur. Kemudian perjanjian penanggungan utang sebagai jaminan perorangan. Bentuk jaminannya adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi kewajiban debitur terhadap kreditur. Kemudian perjanjian ini menganut asas kesamaan, yaitu tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan piutang yang terjadi kemudian. Karena di sini kedudukan kreditur adalah kreditur konkuren, yaitu dia tidak memegang jaminan berupa barang milik debitur. Sehingga jika debitur pailit akan diberlakukan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian relatif. Haknya hanya dapat dipertahankan oleh pihak tertentu yang terkait dalam perjanjian. Kemudian bentuk perjanjian penanggungan adalah bebas. Maksudnya, dalam membuat perjanjian penanggungan utang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mazia. Selanjutnya adalah akibat-akibat penanggungan antara si berutang dan si penanggung. Yang pertama, penanggung tidak diwajibkan untuk membayar kepada si berpiutang. Selain si berpiutang lalai, tapi barang si berutang harus dijual dan disita dahulu untuk melunasi utangnya. Yang kedua, penanggung tidak dapat menuntut supaya harta peminjam lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Yang ketiga, hak istimewa si penanggung harus dituntut dalam pasal 1833 KUH Per. Yang keempat, dalam hal penanggungan diperintahkan oleh hakim. Yang kelima, si penanggung yang telah membayar dapat menutupnya kembali dari si berutang utama, baik penanggung itu tanpa pengetahuan si berutang utama. Selanjutnya, si penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si piutang terhadap si berutang. Dan yang terakhir, 18411 KUH Per, si berutang dapat menjadi penanggung jika si berutang secara bersama-sama memikul satu utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulil. Hapusnya penanggungan utang dijelaskan pada pasal 1845 KUH Per. Pertama, pencampuran antara pribadi si berutang dan pribadi si penanggung. Kemudian, si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si piutang tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya. Hipotek, dan di sini ada hak hipotek dan hak istimewanya dari si berpiutang itu. Dijelaskan pada pasal 1848. Kemudian, si berpiutang dengan sukarela menerima suatu benda tidak bergerak atau benda lain sebagai pembayaran atas hutang pokok. Selanjutnya, suatu penundaan pembayaran kepada si berutang tidak membebaskan si penanggung, tapi si penanggung dapat menuntut si berpiutang memaksa membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya. Mungkin sekian dari kelompok kami terkait perjanjian bernama pinjam pakai dan penanggungan utang. Kurang lebihnya apabila saya dan kelompok saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.